Cuman itu takutnya kalau banjir doang. Oh, kalau pasti nggak pada berangkat. Kalau musim banjir malah justru air laut pasang. Sedimentasi mengakibatkan pendangkalan di daerah pesisir. Jadi terbentuk daerah di pesisir, daerah yang awalnya barangkali adalah pantai, kemudian menjadi daratan atau dataran. Makanya bisa dikatakan tiap tahun itu banjir terus. Terletak di pesisir pantai utara, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, identik dengan sentra pasar jual beli ikan dan didominasi masyarakatnya yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Saat saya menyusuri wilayah ini, terlihat unik dengan barisan perahu nelayan yang berlabuh di pinggir sungai. Hingga akhirnya saya memutuskan untuk bertemu Pak Budi dan Pak Ramping, seorang warga juga nelayan di pesisir Pantai Gebang. Kalau saya sudah lama sebenarnya, ini baru punya kapal sendiri, baru ya 1 tahun lah. 1 tahun punya kapal sendiri. Kalau ngikut orang? Ya udah lama sih, waktu saya belum menikah juga udah. Kenapa kok parkirnya kok nggak di pesisir, malah di sungai gitu? Itu banyak nggak sungai lah, udah ada masing-masing kita nangkapnya kayak gitu, tempatnya di situ-situ semua. Masing-masing punya tempat sendiri-sendiri kayak gitu. Jadi dari dulu tuh emang dari Mas kecil waktu itu tuh udah parkir di Ya, sungai itu, gitu? iya. Oh. Ya waktu masih kecil sih ya, perahunya juga masih belum banyak sih. Emang masih Sedikit. gitu. Tapi ada yang di pesisir juga nggak sih? Ya nggak ada kalau di sini sih. Ya paling itu di situ tuh ujung-ujungnya kemarin waktu di situ tuh kan ada yang pinggir-pinggir. Ya, yang Ya, itu. paling itu di situ. Pernah bentrok nggak Pak kalau urusan tempat gitu? Yang pernah sih pernah, tapi kan udah masing-masing ada bagian yang enggak jadi gitu. Oh. Misalnya kayak Pak Ramping punya perahu udah di situ ya di situ, kalau saya di situ kayak gitu. Saat saya berbincang dengan warga juga nelayan, sangat mengagetkan. Wilayah ini ternyata turut mengalami banjirop yang melanda pemukiman dan menghambat jalur navigasi nelayan. Kemarin sih ya tuh banyak juga ya, perahu pada miring tuh. Airnya gede pisan sih segini nih. Oh, segini itu terendam? Iya, terendam ini. Berarti masuk ke rumah warga nggak sih Pak? Kalau warga dari kiriman dari itu, dari hulu. Cuman itu takutnya kalau banjir doang. Oh, kalau Pasti banjir. nggak pada berangkat. Taruhannya ini perahunya sih, kayak gitu. Ntar kalau deres tuh, airnya tuh, itu bisa kita kan bertabrakan itu perahu. Pasti kan rusak.
tanah-tanah yang di pinggir itu sebenarnya ganggu nggak sih Pak? Jangan ntar lagi kalau minimal jam 1 lah. Hah? Pasti nggak pada bisa masuk ya, satu hampir ya, kita lamun intinya giliran tuh satu-satu. Ya kita pengennya berebut sih, kita pengennya duluan jadi bentrok. Oh. Kayak gitu, iya. Itu berarti posisi kapal tuh harus benar-benar tepat di tengah sungai ya? Iya. Kita harus tepat-tepat benar-benar. Ya orangnya intinya cepatnya duluan kayak gitu. Berarti dangkalnya biasanya jam berapa Pak? Ya jam 1 lah. Jam 1. Jam 1. Mulai surut. Mulai surut. Kalau dangkalnya sendiri sekarang berapa meter Pak? Nggak tahu sih kalau nambah hujan lah. Tadi nggak di itu sih ya segitu saja. Paling kalau tadi ngebut itu segini. Setengah meter. Setengah meter. Semeter. Semeter. Bisa jadi 1 Setengah meter, semeter setengah meter kalau lah. di dalam palingnya segini. Setengah meter. Yang di tengah tadi sekitaran 1,5 ya berarti? Iya. Semeter kurang lah. Semeter kurang. Ya kan, tapi kalau di situnya, di sungainya, Nah, di sungainya. paling semeter kurang. Kadang-kadang kalau saya kalau keburung sih segini. Banyak keluhan dan kesulitan yang saya dengar baik dari warga maupun nelayan. Keunikan di awal berbanding terbalik dengan apa yang sebenarnya terjadi di sini. Wilayah ini faktanya mengalami dampak fenomena alam. Informasi yang saya cari melalui internet mendapatkan sebuah penelitian dari Kampus Negeri Bandung, UPI, yang menyatakan tentang pertambahan luas lahan akresi atau sedimentasi tanah di Kecamatan Gebang. Hari ini saya mendatangi seorang ahli geologi untuk melanjutkan membahas persoalan akresi dengan membawa sejumlah data penambahan luas lahan akresi di Kecamatan Gebang yang merugikan banyak orang. Sedimentasi itu prinsipnya adalah mengendapnya material hasil dari awalnya batuan sedimen yang lapuk atau tererosi, kemudian tertransportasi. Transportasi ini bisa oleh macam-macam agen pembawa material. Bisa oleh air, ya contohnya seperti di belakang kita ini ya. Ini sungai, ada air ini membawa material dari hulu ke hilir. Sedimentasi bisa terjadi dari hulu ke hilir, dari tempat yang tinggi menuju tempat yang rendah, tapi lebih umum, lebih banyak terjadi di daerah tempat yang lebih rendah. Bisa di dataran rendah, bisa di muara sungai, di pesisir, pantai, di daerah rawa-rawa gitu ya. Daerah yang lebih rendah, yang sedimen bisa kemudian masuk, ketika masuk di situ tidak bisa berpindah lagi, tidak bisa terbawa lagi. Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) menyatakan Kecamatan Gebang mengalami peningkatan akresi secara dinamis selama periode 1915 sampai 2019 mencapai 585 hektar akibat akresi. Dan data tertinggi pada 1998 sekitar 89,09 hektar luas lahan akresi. Diperparah lagi dengan adanya sampah yang mempercepat kedangkalan dan penambahan luas lahan akresi atau sedimentasi tanah di Kecamatan Gebang. Jadi kecepatan sedimentasi tadi dipengaruhi oleh bermacam-macam parameter, tapi memang kemudian semakin tempatnya terjadinya sedimentasi itu semakin kecil karena ada misalkan sampah yang masuk ya. Tapi begitu ada sampah yang masuk gitu ya, atau material lain dari kegiatan manusia yang masuk di situ gitu ya, itu maka tempat yang cekung yang awalnya tidak ada sampah yang hanya bisa terisi oleh sedimen atau tanah dari hulu sehingga cukup waktu lama untuk penuh. Tapi ketika ada sampah yang masih di situ maka otomatis sedimentasi akan terjadi lebih cepat.
Berarti di dalam sungai itu nggak cuma sampah plastik. Pak? Kayu, ada kayu. Katanya kemarin ada kasur, Pak. Itu bener? Kasur. Iya, maksudnya kasur dilempar itu. Iya. Ada. Banyak. Kasur, spring bed. Spring bed utuh gitu. Iya. Mesin macet. Kebanyakan sampah. Oh. Memang kalau banjir tuh ada untungnya juga buat nelayan tuh. Kan sampah tuh pada ke laut semua ke sana. Biasanya kalau nggak banjir tuh kayak gitu dulu lagi sampah lagi dapatnya. Ini kan pada lancar. Biasanya kipasnya nabrak sampah biasanya tuh. Sebenarnya sih memang masyarakat nelayan pun tahu, ya artinya istilahnya tuh yang punya kapal tuh tahu lah bahwa sungai yang artinya mau dilalui mereka ini kan dangkal dan artinya ya berisiko lah, maksudnya istilahnya tuh paling-paling kipas kan sering menyangkut itu, akhirnya kan bisa saja kipasnya bisa patah, kadang-kadang kipasnya nyangkut ini kan sampah atau kan sebenarnya sih ya capek, tapi ya mau gimana sih ya. Sudah musim hujan, waduh, ya bukan waduh lagi lah, artinya bagaimanapun juga ya terjadi, artinya dilematis. Sekarang ini kalau musim banjir malah justru air laut pasang rob, akhirnya kan si air ini nggak bisa bergerak, akhirnya melumpah ke warga. Tanya ada nggak kaitan sedimentasi dengan banjirop? Kaitannya mungkin secara tidak langsung begini. Sedimentasi mengakibatkan pendangkalan di daerah pesisir. Jadi terbentuk daerah di pesisir, daerah yang awalnya barangkali adalah pantai, kemudian menjadi daratan atau dataran. Ya istilahnya daratan kita, pantai kita maju, ya atau dalam istilah geologi mengalami progradasional. Pantai kita maju ke arah laut, gitu ya, karena ada sedimentasi. Daerah yang mengalami progradasional, garis pantai kita maju ke arah laut, itu otomatis biasanya daerah yang rendah. Nah, daerah yang rendah ini sebenarnya sedang dalam proses menjadi daratan. Nah, ketika dalam proses itu belum menjadi daerah yang cukup tinggi, kita kemudian mengembangkan menjadi satu kota, menjadi satu pemukiman, otomatis dia masih rendah. Jadi ketika ada aktivitas gelombang laut atau muka air laut relatif naik karena satu hal, daerah ini akan terkena. Waktu saya menjabat pertama awal aja sudah nongkrong berkasnya sudah kementerian. Makanya waktu kemarin waktu saya isinya tuh jabat baru awal jabat tuh, Mas sudah mau dilaksanakan. Nggak tahu anggarannya itu apa nggak cukup atau isinya itu terbentur apa, akhirnya begitu hilang saja. Artinya apa mungkin ditarik kemana dialihkan tuh. Memang yang gitu saya harapkan itu ya secepatnya ya untuk penanganan gini kan. Mendengar kabar adanya pengajuan pengerukan, namun hal ini kontradiksi dengan di lapangan. Beberapa warga masih belum sepenuhnya tahu mengenai hal ini. Cuma ada laporan sih, ya takutnya kayak gini aja, takut nggak direspon kan. Ya intinya sama pengen kayak gitu, kalau ada keluhan misalkan dangkal, langsung digeruk, ya kan enak. Pulang pergi kan nggak ada kesulitan kayak mesinnya nggak nyangkut sampah kayak gitu kan enak. Kalau dari Pak Wujud saya sih belum dengar. Tapi kalau dari Ketua KUD pernah dengar kalau nelayan sini tuh pada mintanya tuh ini khususnya perahu yang gede-gede kayak gini tuh. Itu kalau usul gitu sama Ketua KUD. Cuma Ketua KUD-nya tuh nggak tahu apa sih disampaikan ke dinas, enggaknya sih nggak tahu itu. Oh iya. Berarti dari dinasnya sendiri juga belum ada tanggapan ke sini ya? Iya belum.
Wacana pengerukan ini di bawah naungan kebijakan dari Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung. Hingga akhirnya saya terjun langsung menanyakan kapan sebenarnya pengerukan ini akan terrealisasi. Kalau pengajuan, saya ingat saya tuh 2018. Sebelum 2018 sih udah sih, semenjak ada yang lainnya gitu tuh. Tapi itu bertahap sih pengajuan tuh. Dari 2018, 2019 kan gitu. Lalu untuk Kecamatan Gebang sendiri ini rencananya apakah untuk pengurukannya nanti dari hulu ke hilir atau apa cuma yang sebatas dari flyover sampai ke pesisir doang, Pak? Ya, untuk realisasinya memang kita sedang dipikirkan kembali ya untuk pengurukan di sini. Karena kita tidak sembarang sih untuk pengerukan di sini. Kita juga kan harus menertibkan para nelayan juga karena kita kebentur di situ untuk realisasinya. Jadi bertahap lah, intinya sih. Berarti untuk pengurukannya sendiri rencananya sampai berapa kilo, Pak? Kalau dari Gebang Udik ya, Gebang Udik. dari Gebang Udik sampai Gebang Mekarmah Ya. kurang lebih itu antara 3 sampai 6 kilo. 3 sampai 6 kilo itu Iya. rencananya mau dikeruk secara bertahap gitu. Iya, bertahap. Karena kita juga harus memikirkan para nelayan yang setiap harinya beraktivitas. Karena kita kebentur itu juga. Waktu awal mulanya kita memang berusaha untuk si sungai itu sedimennya diangkat minimal setidaknya kan gitu dari pihak BPWS agar si elevasi sungai sama pemukiman itu jangan sampai sejajar gitu. Jadi istilahnya untuk mengurangi bila mana banjir dari hulu dan rob dari sungai gitu. Jangan sampai itu meluapnya ke pemukiman itu. Sedimentasi tanah sendiri, apakah penggundulan hutan itu juga salah satu penyebabnya? Salah satunya juga dari perbukitan Sungai Cigaruga itu salah satunya. Gitu. Karena tanahnya mudah merosot dan mudah ke bawah alir. Jikalau kalau di daerah perbukitan Sungai Cigaruga itu ada hujan lokal yang cukup deras gitu. Oh, gitu. Makanya bisa dikatakan tiap tahun itu banjir terus. Nah, ini ada Pak Ramping yang mungkin mau menyampaikan pesan lah kepada pihak BPWS mengenai Sungai Ciberes itu maunya bagaimana sih gitu. Mungkin boleh Pak disampaikan langsung secara langsung. Maunya tuh di masalah sungai kan berarti? Iya, masalah sungai. Ya masalah sungai harusnya dikeruk lah gitu tuh. Iya. Kan pendangkalan pisan tuh. Ya, kalau itu tuh kalau udah dari rob tuh Rob ya. sini semua masuk. Iya. Ini dulu paling tinggi, sekarang ambles tuh punya tinggi, itu ambles di dalamnya sih. Iya. Karena memang di sini faktornya tanahnya tuh bisa dikatakan ya labil ya. Iya, Tiap kena hujan lokal aja dia ada penurunan gitu ya. Dan ditambah lagi memang dangkal juga ya. Ya memang begini Pak, kita juga memang tiap kalau ada kejadian banjir di hulu atau sampai ke hilirnya juga, memang kita berusaha akan pengangkatan sedimentasi itu. Tapi kita juga perlu dikaji dulu Pak. Jadi kita berbenturnya dengan masyarakat, para nelayan yang setiap harinya beraktivitas gitu. Warga pun akhirnya saling bahu-membahu sementara untuk memperbaiki dampak agresi ini.
karena bergantung pada pengajuan hanya angan semata, karena tak kunjung terrealisasi juga. Kalau misalkan kita ada normalisasi ya untuk pengerukan sedimentasi di sungai itu, bila mana ada bangunan yang sudah berdiri di bantaran sungai yang dari dulunya, ya kita perkirakan kita kasih jarak agar si bangunan itu jangan sampai dia terkena drainase ataupun alam ya, pergerakan dari tanah. Sebenarnya kita di sini tuh memang yang namanya sungai itu kan bantaran atau tanggul itu kan harus ada jarak minimal tuh 8 meter kosong ke sana. Oh ya. Karena mungkin dulunya sudah ada bangunan. Mau nggak mau kita harus ada jarak juga kalau misalnya ada normalisasi gitu. Saya mendapatkan informasi dari sudut pandang akademisi terkait solusi yang tepat mengenai persoalan akresi dan bisa menjadi bahan pertimbangan para pemangku kebijakan agar akresi bisa diatasi dan tidak terjadi lagi di kemudian hari. Sungai yang mengalami sedimentasi aktif ini harus kita jaga, kita tahan sedimen dari hulu tidak langsung ke hilir. Kita bisa membuat satu sabodam ya, sabodam di beberapa tempat yang bisa menghalangi sedimen untuk langsung masuk ke muara, langsung masuk ke pelabuhan. Nah, di beberapa sabodam inilah secara berkala kita bisa keruh. Dalam pengeruan itu secara natural mengikuti apa yang harusnya ada di sungai itu. Jadi maksudnya bentuknya bentuk U ya kita jaga bentuk U. Tapi kalau kita mengeruk dalam sekali tanpa ada penguatan pengerasan juga akan memungkinkan ada longsor, ada erosi di tebing kanan kiri sungai. Nah, yang sudah terlanjur di daerah pelabuhan, yang sudah terlanjur di muara sungai bagaimana? Ya ini mau tidak mau harus satu-satunya jalan kita harus keruk kalau memungkinkan, materialnya tidak terlalu banyak, secara ekonomis bisa dilakukan, atau kalau tidak ya opsi yang lain ya kita harus nyari tempat yang lain untuk membuat satu pelabuhan baru. Dan yang terakhir masalah waktunya, ini karena proses alam ini terjadi secara terus-menerus, maka pengeruan juga harus dijadwalkan ya dalam waktu tertentu. Harus ada riset ke sana berapa kecepatan sedimentasi sehingga dalam 1 tahun berapa kali kita harus melakukan pengeruan. Ini harus kita petakan, kita teliti. Jadi kita punya satu panduan, sungai ini kapasitasnya sekian, kecepatan sedimentasi sekian. Kalau lebih dari sekian bulan tidak kita keruk, dia akan mendangkal. Untuk ngeruk itu dangkalan jadi dulu. Ya pemerintah bisa membantu orang nelayan kayak gitu. Kalau ada kesulitan orang kaya, harus dibantu. Apa yang dilakukan kita hari ini akan berdampak pada hari esok. Menjaga dan merawat lingkungan adalah tugas kita semua, agar tidak merugikan banyak orang di kemudian hari. Generasi ke generasi akan merasakan dampak yang terjadi jika kita tidak peduli terhadap alam sejak hari ini.